Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wahyu selaku dosen pengampu MK Akhlak Tasawuf dan teman-teman yang insya Allah berbahagia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ittihad, wahdat wujud, dan al-hulul untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen kita. Langsung saja saya akan membahas tentang pengertian hulul, ittihad, dan wahdatul wujud. Di dalam penjelasan saya ini, saya akan memberikan sedikit ilmu yang telah saya baca untuk kawan-kawan mendengarkan, yang semoga insya Allah bermanfaat bagi kalian semua dan kita semua yang mendengarkan, membaca, atau memahaminya. Yang pertama, wahdatul wujud. Pengertian wahdatul wujud. Wahdatul wujud adalah ungkapan yang terdiri dari dua kata, yaitu wahdat, yang artinya sendiri, tunggal, atau kesatuan. Sedangkan al-wujud yang kita ketahui artinya itu ada. Dengan demikian, wahdatul wujud memiliki arti kesatuan yang wujud. Kata wahdah selanjutnya digunakan untuk arti yang bermacam-macam. Di kalangan ulama klasik ada yang mengartikan bahwa wahdah sebagai sesuatu yang zatnya tidak bisa dibagi-bagi pada bagian yang lebih kecil. Selain itu, al-wahdah juga digunakan pula oleh para ahli filsafat dan sulfatik sebagai sesuatu kesatuan antara makhluk dengan roh, lahir dan batin, dan antara alam dengan Allah. Karena pada hakikatnya alam adalah qadim yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tokoh yang mengembangkan paham wahdatul wujud yang saya ketahui yaitu Muhayyi al-Din Ibnu Arabi, yang lahir di kota Murcia, Spanyol pada tahun 1165. Ibnu Arabi belajar di Sevilla. Kemudian setelah selesai pindah ke Turis. Di sana dia mengikuti dan memperdalam aliran Sufi. Negeri-negeri yang pernah ia kunjungi atau jelajahi antara lain yaitu Mesir, Syria, Turki, Irak, dan pada akhirnya dia menetap di kota Damaskus. Di sana ia meninggal dunia pada tahun 1240 Masehi. Di antara karya beliau yang terkenal itu adalah buku dalam bidang akhlak tasawuf yang berjudul Futuhat al-Makkah, atau pengetahuan-pengetahuan yang dibukukan di Mekah, dengan tersusun sebanyak kurang lebih 12 jilid. Yang kedua, pengertian ittihad. Ittihad memiliki arti bergabung menjadi satu, sehingga paham ini berarti seseorang sufi dapat bersatu dengan Allah setelah terlebih dahulu melebur dalam sandaran rohani dan jasmani untuk kemudian dalam keadaan baqo bersatu dengan Allah. Dalam paham ini, seseorang harus melalui beberapa tingkatan untuk mencapai ittihad, yaitu fana dan baqo. Fana merupakan peleburan sifat-sifat buruk manusia agar menjadi baik. Pada saat ini yang kita ketahui, manusia mampu menghilangkan semua kesenangan dunia sehingga apa yang ada di dalam hatinya itu hanyalah Allah, yaitu baqo. Inilah inti ittihad, diam pada kesadaran ilahi. Dalam tasawuf, ittihad adalah kondisi di mana seseorang sufi merasa dirinya menyatu dengan Tuhan, sehingga masing-masing di antara keduanya bisa memanggil kata-kata aku.
Itihad itu akan tercapai kalau seseorang sufi telah menghilangkan kesadarannya. Tokoh-tokoh yang mengembangkan paham itihad itu antara lain yang saya ketahui yaitu Abu Yazid, yang memiliki nama aslinya yaitu nama lengkapnya Abu Yazid Taifur bin Isya bin Sururan al-Bustami. Dia dilahirkan sekitar tahun 200 Hijriah atau 804 Masehi di Bustam, di salah satu daerah Kumais di bagian timur laut Persia. Ia salah seorang tokoh sufi yang terkenal dalam abad ketiga Hijriah. Kakeknya Abu Yazid adalah seseorang penganut Zoroaster yang kemudian menganut Islam di Bustam. Yang kemudian pengertian hulul, kata al-hulul berdasarkan pengertian bahasa berasal dari kata hala yahlu hululan, yang berarti menempati, al-hulul yang berarti menempati sesuatu tempat. Jadi hulul secara bahasa berarti Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang telah dapat melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana. Adapun istilah ilmu tasawuf, al-hulul menurut keterangan Abu Nasr al-Tusi dikutip Harun Nasution adalah paham yang mengatakan bahwa Tuhan telah memiliki tubuh-tubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya setelah sifat-sifat kemanusiaan yang ada di dalamnya itu dilenyapkan. Al-hulul mempunyai dua bentuk, yaitu al-hulul al-jawari, yaitu keadaan dua esensi, yang satu mengambil tempat pada yang lain tanpa persatuan, seperti air mengambil tempat dalam bejana. Yang kedua, al-hulul asarayani, yaitu persatuan dua esensi, yang satu mengalir di dalam yang lainnya, sehingga yang terlihat hanyalah satu esensi, seperti zat air yang mengalir di dalam bunga. Al-hulul dapat dikatakan sebagai suatu tahap di mana manusia dan Tuhan bersatu secara rohaniah. Dalam hal ini, pada hakikatnya, istilah lain dari al-ittihad, sebagaimana telah saya jelaskan di atas, bahwa tujuan dari al-hulul adalah mencapai persatuan secara batin. Tokoh yang mengembangkan paham-paham al-hulul itu yaitu tokoh yang mengembangkan paham al-hulul itu Al-Hallaj. Nama lengkapnya adalah Husain bin Mansur. Ia lahir pada tahun 224 Hijriah di negeri timur sana, salah satu kota kecil yang terletak di Persia. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa wahdatul wujud itu digunakan oleh para ahli filsafat dan sulfatik sebagai sesuatu kesatuan antara makhluk hidup dan roh, lahir dan batin, antara alam dan Allah. Karena pada hakikatnya alam adalah qadim dan berasal dari Allah. Tokoh yang mengembangkan paham ini diantaranya Muhai al-Din Ibnu Arabi dan Syekh Siti Jenar. Ittihad memiliki arti bergabung menjadi satu, sehingga paham ini kita ketahui berarti seseorang sufi dapat bersatu dengan Allah setelah terlebih dahulu dia melebur dalam sandaran rohani dan jasmani, untuk kemudian dalam keadaan baqo dia bersatu dengan Allah. Tokoh yang mengembangkan paham ittihad itu adalah Abu Yazid Taifur bin Isya Sururan al-Bustami tadi. Dan pengertian al-hulul secara bahasa berarti Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu yang manusianya telah dapat melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana. Dan tokoh yang mengembangkan paham al-hulul adalah Husain bin Mansur al-Hallaj. Ia lahir
pada tahun 224 Hijriah. Saran saya, sudah seharusnya seseorang muslim mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang tidak kalah penting dari itu, hendaklah amalan-amalan yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta haruslah yang sesuai dengan Al-Qur'anul Karim dan hadis. Karena kunci dalam beribadah hanyalah ikhlas dan ittiba Rasul. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan kekeliruan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wise men say only fools rush in, but